bidang penegakan apa tadi, disiplin ya, kode etik ya, disiplin. Jadi namanya apa ya, departemen atau apa ya di sana tuh, nanti kita cari tahu ya, karena saya bukan orang pusat. Ada satu bagian penegakan kode etik, itu tentang disiplin. Contohnya misalnya ada terdakwa seorang advokat melakukan tindak pidana, terbukti di persidangan dia bersalah, kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya melalui banding kasasi misalnya ya, atau di tingkat pengadilan dia terima tingkat pertama, itu udah inkrah. Nah, panitra cukup mengirimkan putusan itu ke organisasi advokat di tingkat pusat, kemudian tingkat pusat membentuk satu majelis etik memanggil yang bersangkutan, berdasarkan putusan begini bla bla bla, maka putusannya dua biasanya. Pertama dipecat, yang kedua diskor sekian tahun misalnya, 15 tahun, 10 tahun. Nah, saya tidak bisa berpraktek karena keanggotaannya dicabut. Timbul masalah sekarang, kayak Wak nih bukan anggota advokat di organisasi, karena dulu itu SK-nya dari Menteri Hukum dan HAM. Yang mana, yang merah tuh, yang ini. Itu bukan anggota Peradi misalnya, bukan anggota KAI. Jadi waktu itu SK-nya turun bukan dari organisasi advokat, dari kementerian. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana masalahnya? Contoh kasusnya OCK Linggis, tahu kan? Tahu. Dia melakukan suap, tidak pernah korupsi, terbukti, dihukum 10 tahun. Banding kasasi turun jadi 7 tahun. Nah, organisasi mana yang menghukum dia? Karena dia tidak diangkat oleh satu organisasi. Saya nggak melakukan pelanggaran, dihukum misalnya, amit-amit tapi ya gitu. Tapi setelah menjalani itu nggak bisa dicabut keanggotaannya, karena bukan anggota itu. Hanya terdaftar sebagai organisasi, hanya terdaftar. SK-nya bukan dari organisasi advokat itu yang timbul. Nah, sehingga analisisnya perlu dipertajam. Yang namanya advokat yang terdaftar di satu organisasi tersebut, apabila melanggar etik, maka harus diberikan sanksi. Tuh. Kalau misalnya kasus yang tadi berarti yang apa namanya, ngehukumnya tuh dari Pengadilan langsung. Pertama dia harus dibuktikan kesalahannya dulu. Diberikan kesalahannya dulu, terbukti, maka panitia pengadilan negeri mengirimkan ke organisasi advokatnya. Nah, bagaimana sekarang seorang advokat melakukan seperbuatan tapi tidak diproses hukum oleh pengadilan melalui polisi atau apa misalnya. Nah, sepanjang ada laporan dari masyarakat, dari kliennya atau dia lawannya, bahwa perbuatan dia merugikan kliennya. Contohnya apa? Siapa pengacara yang baru gundul itu siapa sih? Rasman. Nah, si Rasman. Dia belum diproses secara hukum, tapi ada laporan dari kliennya bahwa dia sudah merugikan dirinya. Laporlah ke organisasi dia, itu Kongres Advokat Indonesia. Kok di sidang dipanggil si Rasman, terbukti, dipecat dari KAI-nya. Sayangnya nih, organisasi lain menerima, dia udah dihukum, keluarnya akan jadi pindah organisasi. Nah, itu kelemahan-kelemahan seperti itu. Satu sisi dia udah dihukum oleh organisasinya, menyatakan keluar sebagai anggota, pindah ke organisasi yang lain. Rasman, kemudian satu lagi siapa ya? Gara-gara itulah Priadi jadi pecah 3. Saya lupa namanya tuh. Itu dipecat sama Oto tuh, karena melanggar etik. Jadi dulunya bekas klien jadi lawan, sehingga bukti-bukti yang kliennya kan lebih lengkap menghantam kliennya. Terbukti di kode etik, dipecat, pindahlah ke KAI. Jadi KAI tempat penampungan orang-orang seperti itu. Sudah. Jadi kalau mau masuk Peradi ya. Gitu ceritanya. Berarti kalau misalkan di KAI itu tuh Pak, jatuhnya perkumpulan-perkumpulan orang yang melanggar etik? Enggak juga. Artinya begini, harusnya bukan hanya KAI ya,
harusnya organisasi advokat lain juga, kalau si orang ini advokat sudah dipecat oleh organisasinya awalnya, jangan mudah diterima. Jangan. Kalau sudah ada putusan bahwa dia telah melanggar etik gitu. Gitu. Nah itu aturan itu yang belum ada. Sehingga timbullah sekarang gagasan kembali agar advokat single bar. Single bar itu satu organisasi. Kembali lagi peradi itu hanya satu. Kembali bahwa organisasi advokat hanya satu gitu. Sehingga kalau dia dipecat di sini nggak bisa kemana-mana. Timbul sekarang gagasan itu yang terus diperjuangkan oleh Feradi. Gitu teh. Ada lagi? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Biar dari kamu dulu. Kalau saya bisa jawab. Kalau nggak minta waktu ya. Karena jarang dibaca etik itu. Apalagi? Kamu dulu. Jawab dulu. Ya. Ketika Bapak diberikan sebuah kasus yang sangat kompleks dan memiliki tenggat waktu yang sangat singkat, sebagai advokat, bagaimana Bapak menghadapi kasus tersebut? Bagaimana kalau mendapatkan kasus yang rumit dengan waktu yang singkat? Jawabannya begini. Setiap kasus itu diatur waktu oleh Mahkamah Agung dan surat edarannya. Misalnya, perkara perdata harus sudah putus di tingkat PN, pengadilan itu 6 bulan. Perkara pidana di tingkat PN 4 bulan, dan apabila ancaman hukumnya lebih dari 9 tahun dapat diperpanjang 3 kali oleh pengadilan tinggi, jadi 5 bulan, bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau nggak ditahan agak lama gitu ya, kayak kasus Serang pun hampir 1 tahun baru putus. Perkaranya rumit. Yang rumit apa sih? Yang rumit itu kalau perkara itu tidak punya dasar hukum, artinya tidak ada alat buktinya. Tidak ada alat bukti apakah dia sebagai penggugat atau tergugat. Nanti yang rumit. Dan itu bagi seorang advokat pada saat disumpah, apabila saudara menangani perkara tidak punya dasar hukum, wajib ditolak. Jadi jangan hanya cari duit, nggak ada bukti kok, wah yang penting ngotot ajukan kalah aja. Nggak boleh. Makanya harus ada konsultasi dulu. Konsultasi, berikan pemahaman kepada klien kalau ini menggugat kekurangan alat bukti sehingga akan kalah. Gitu, supaya nggak rugi kliennya. Nah sekarang cenderung yang penting ayah duitan, gugat aja warung kalah. Jadi jawabannya, setiap perkara yang rumit itu berarti tidak punya dasar karena tidak ada alat bukti. Kalau ada alat bukti, kalah menangnya udah kebaca, tidak rumit. Yang kedua, masalah tenggang waktu di pengadilan sudah ada aturan dari Mahkamah Agung. Untuk pidana maksimumnya 5-6 bulan, untuk perdata di tingkat pertama 6 bulan harus sudah putus. Kalau kliennya kekeh gitu, kekeh pengen ini tuh harus jadi apa? yang maksudnya digugat. Gugat. Nah, pengacara yang baik sesuai dengan sumpah di advokat akan menolak perkara itu. Walaupun ada istilah advokat tidak boleh menolak perkara gitu ya. Memangnya dokter orang sakit ditolak, ya kan? Jelas kalau dokter itu orang sakit diobatin. Seorang advokat yang baik memang tidak boleh menolak dulu, konsultasikan dulu. Ini tidak memenuhi syarat, tidak ada alat buktinya. Maksa jangan mau. Itu advokat yang baik. Tapi kalau apa cari duit, terima. Aku kenal baik dengan bapaknya. Kalau jelek katakan jelek, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Gitu. Nah sekarang contoh, nanti kamu teliti deh, ikuti kalau bisa, mumpung sidangnya masih ada. Tadi dikasih tahu, ada seseorang pegawai bank mengambil uang nasabah dipakai bayar utang untuk nutup ke sini Amerika sini oleh jaksa, dituntut bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan bank dalam bank. Dituntutnya dengan undang-undang tipikor. Kita analisis, ternyata terdakwa itu tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi, tapi terbukti melakukan perbuatan bank dalam bank.
secara teori bebas nggak? Bebas. Hah? Karena prinsip nih dalam hukum pidana. Kalau jaksa sudah menyampaikan, Pak Hakim ini nasi goreng. Tugas jaksa membuktikan bahwa betul ini nasi goreng. Tapi ternyata di persidangan ternyata bubur ayam. Maka berdasarkan fakta hukum ini saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa harus diputus bahwa terdakwa membuat perbuatan membuat nasi bubur ayam, bukan nasi goreng. Jadi harus bebas. Nah kalau sudah begini bukan keyakinan hakim lagi, ini kejujuran dari hakim. Kenapa? Pasal 183 nih. Udah belajar kan Kuhap? Udah. Apa isinya? Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimal 2 alat bukti. Hakim yakin dia bersalah. Ketuk palu. Ini bersalah, ngambil uang nasabah kok. Bersalah ya? Bersalah. Yakin bersalah. Harus jujur, ini bukan tipikor tapi undang-undang perbankan. Kan begitu ya? Iya. Itu yang pengacara yang disebut perkara sulit itu. Bukan hanya itu aja. Jaksa salah menerapkan hukum. Ini korupsi, di persidangan terbukti perbankan. Nah, bagi pengacara sulit gitu. Karena tidak lagi membutuhkan keyakinan hakim. Karena hakim harus jujur. Tapi kejujuran, nah ini yang sulit. Bodoh bisa diajari, ya kan? Tapi jujur, bohong susah diobati. Makanya cari jodoh nanti yang jujur. Kalau pembohong susah diperbaiki. Saya nggak. Saya Sudah sulit deh. Gua kabogoh, nggak bohong ya sekali. Kalaupun di mana ya, misal di rumah pada jalan-jalan nggak putus kan? Karena itu tidak sulit diperbaiki. Jujur, bohong yang paling sulit diperbaiki. Bodoh bisa diperbaiki dengan belajar. Ya. Kurang pengalaman bisa diperbaiki dengan aktif, dengan baca segala. Tapi pembohong hesek diperbaiki. Jadi kalau ketemu pengacara tukang bohong, badai si Rasman hesek diperbaiki. Ini contoh gitu. Oh, bukan apa-apa. Saya udah 30 tahun jadi advokat. Kalau mau babarengan yang bapaknya anak gua nih, udah kaya raya. Bener. Kasus korupsi bebas, kita hanya terima kasih aja. Kenapa? Pelajari lagi nanti putusan, minta ya ke isi bapak ya. Pak Totoh, pengusaha terkaya di Kabupaten Bandung, didakwa sebagai pegawai negeri. Terbukti nggak unsur itu? tidak. Iya, diputus bebas. Jujur kita. Oscar Libel jadinya. Iya, karena unsur itu tidak terpenuhi. Pegawai dia yang melakukan bla 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 gitu. Saya tanya, status terdakwa ini pegawai negeri atau bukan? Bukan, Pak. Cukup satu pertanyaan bebas. Lawan KPK, wah sidangnya sambil berdiri tunjuk-tunjuk kan. Jujur. Hakimnya jujur kebetulan. Ya, kalau diduitkan, diperas supaya bisa, nggak kita lakukan. Ya, gitu. Jadi persahabatan harus pilih-pilih. Kalau kita jadi lauk emas, jangan bergaul dengan ikan apa? Yang suka makan tuh, yang dari Amerika tuh. Hah? Hah? Daya mah orang mah ikan emas, gaul jangan ikan emas deui. Mau orang gaul jeung piranha, dimakan nggak kita? Dimakan. Di hati berteman. Ya, saya banyak temen nih, bener yang makan kita mah temen bukan orang lain. Hati-hati, makanya saya ikan emas lah, atau ikan koi-nya, ajeng koi deh, ulina kan, di Paraban enak kan, nggak ini, ajeng pirahan hama, aduh, yang makan kita dimakan, kita nyoba dimakan, itu untuk kehidupan. Jadi 2 pertanyaan tadi isinya itu, yang pertama, bagaimana kode etik seperti itu. Bagaimana menangani perkara seperti itu? Apalagi? Ini sebelumnya maaf kalau misalnya pertanyaan yang ngacak-ngacak. Nggak apa-apa, dasar sana ngacak-ngacak. Nah, kamu ini ada. Apa nilai-nilai utama yang Bapak pegang dalam menjalankan profesi sebagai advokat? Dari apa? Ayo, pertanyaannya. Nilai-nilai apa? Nilai yang dipegang Yang, iya. teguh
Ya kejujuran nilainya. Nggak ada lagi. Advokat itu begini. Hampir yang saya temui ya. Hampir advokat nggak ada yang miskin, hampirin seperti itu. Dia selalu di menengah paling banyaknya, nggak ada yang di bawah, di menengah. Tapi ada yang loncat. 2011 mungkin Hotman masih di bawah aku ya. Aku sudah tag di rekening tuh. Tag ini untuk operasional, untuk honor, untuk segala macam. Bolak balik ke Sulawesi, nunggu di tambang segala macam. Kalau nggak jujur lain cerita. Jadi nilai-nilai kejujuran itu harus dipegang. Kita jabarkan, apa sih nilai kejujuran itu? Contoh, si A didakwa oleh jaksa bahwa perbuatannya adalah perbuatannya tahun 2018, perbuatannya tahun 2017 didakwa oleh peraturan perundang-undangan tahun 2018. Boleh nggak? Ayo. Ingat pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Ajas legalitas. Jadi seseorang dapati hukum apabila undang-undangnya sudah ada. Bagaimana seseorang melakukan perbuatan 2017 melanggar peraturan 2018? Bisa nggak? Bebas tuh yang diserang kemarin. Jadi nilai-nilai kejujuran itu, ya nilai-nilai yang dilakukan oleh advokat itulah kejujuran. Kejujuran bukan soal duit saja, kejujuran dalam menangani perkara. Nilainya harus di situ dulu, kejujuran. Dari jujur ini timbul kepercayaan, baik ke saya seorang advokat kepada kliennya, maupun kliennya kepada pengacaranya. Nilai kejujuran itu. Contoh, saya nangani Menteri Kesehatan Ahmad Syudi, menangani Gubernur Jawa Barat Dani Setiawan, menangani Wali Kota Bandung Dada Rosada. 3 ini saya bilang, Kang, setelah saya rumuskan akan terbukti. Jadi pembelaan itu, Kang, bagaimana caranya agar hakim yakin bisa ringan. Itu kejujuran seorang advokat. Tapi kalau Bapak atau Akang tidak berkenan dengan konsep itu, mah nggak cari pengacara lain. Itu nilai-nilai kejujuran. Kata klien, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ya, Kang Abidin, memang saya melakukan itu. Dan apa yang diuraikan dalam dakwaan, buktinya memang sudah ada. Kalau dilawan pun ya percuma. 18 pengacara menyatakan bebas, hanya Kang Abidin yang bilang bahwa ini tidak bebas. Saya pegang Pak Abidin. Berapa saya harus bayar? Pak, ini perkara bla 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 bla, minta 3 miliar. Dibayar. Untuk satu case. Dibayar 3 miliar. Oke, mainkan. Ajukan permohonan JC, Justice Collaborator, bahwa terdakwa akan bekerjasama dengan penuntut umum untuk membuka fakta yang sebenarnya dan siapa aja yang terlibat. Karena korupsi nggak bisa sendirian. Bohong korupsi sendirian. Ya kan? Jaksa berkenan di luar sidang salaman, Kang bikin surat ajukan ke majelis hakim. Dibikin. Di sidang dibuka semua. Iya, salah, iya, salah, iya, salah, iya, salah. Ya. Apa yang diterima dikembalikan duitnya. Apa yang terjadi? Jaksa nuntut 2 tahun, hakim putus 1 tahun 2 bulan, jadi 14 bulan. Bandingkan dengan gubernur lain, karena kasus sama si Indonesia, pengadaan barang stum alat berat, si Indonesia itu 15 tahun, 10 tahun. Itu nilai-nilai itu. Contoh lagi, kalian udah lahir belum tahun 2006? Udah. Umur berapa tahun? 4. Nah, berarti belum dengar. Bagaimana nama Abidin bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Kasusnya adalah Kepala Biro Keuangan KPU yang seluruhnya menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia yang terbaik, terpilihnya SBY. Tapi di balik itu ada korupsi. Saya lah yang menangani. Tuh fotonya. Nah, ini. Itu fotonya. Itu perkara pertama di KPK. Saya buka semua
termasuk ketua KPK-nya segala, ketua PKB semua habis jadi tersangka, jadi terdakwa. Dihukumnya berapa tahun? 4 tahun. Yang lain, karena pasal 2 kan minimalnya 4 tahun. Jadi nilainya, pertanyaan itu walaupun sedikit gitu ya, jawabannya panjang dengan contoh. Tapi paham nggak? Kalau paham ya syukur. Kalau nggak paham, pahamin ntar di rumah. Huleng gitu. Paham ya? Mudah dicerna ya. Jadi nilai-nilai itu adalah tetap kembali pada kejujuran, bukan kepintaran. Hotman Paris dan Ocek Karikis datang ke pengadilan, nunggu saya lagi sidang. Bos, kata Hotman Paris ya. Kalau Ocek Karikis bilangnya prop, karena S2-nya bareng di Unpad. Gua ada pakar tipikor, ikut gabung. Ayo gitu, gabung lah. Cara nanya, cara bikin nota pembelaan, sampai sekarang nota pembelaannya ngikut seperti saya. Hotman Paris itu sebetulnya bodoh, tapi garisan tangannya emas, saya tembaga, itu bedanya. Kan di tembaga berharga kan ya kan gitu. Jadi garisan tangan itu. Jadi kalau kita bekerja ingin kaya, salah. Kalau kita kerja dasarnya karena lo, dulu saya menghargakan berapa 3 miliar gitu. Tapi setelah ketemu teman Ustadz, salah satunya bapaknya, ini juga Ustadz. Kalau kita punya keahlian, ada orang datang susah kan. Contohnya misalnya dokter nih, ada pasien susah kan lagi pengen sembuh, terus dihargakan sekian, obatnya harus dari obat dia dapat fee, ya. Yang tadinya halal jadi haram. Seorang advokat yang udah pengalaman berilmu datang orang ke kita, orang jadi tersangka kan jangan susah. Dipintalah sekian gitu, dipinta. Ini yang tadinya halal jadi haram. Kenapa? Harusnya orang susah dibantu, bukan disembelih. Nah di situ sekarang, ini perkara perbankan yang tadi cerita, itu nggak dibayar gitu. Kalau sidang ada istrinya atau keluarganya Pak ABD yang buat rokok, kasih tuh ke situ tuh. Kita kasih beli rokok, minum kopi gitu. Itu padahal ngetik tiap malam, ngeprint pakai kertas, pakai tinta, tapi ikhlasin aja. Tiba-tiba para data masuk. Tuh rezekimu ternyata dari awal tuh benar. Jadi kalian nggak usah takut jodoh pasti jaga, silakan ada yang ngatur loh. Ya, kesimpulannya bisa diambil nggak dari cerita itu, dari pertanyaan itu? Bisa simpulkan ya, jangan cerita saya dikutip semua. Iya. Karena saya ngejawab bukan menyampaikan teori, tapi dengan prakteknya. Nih begini gitu, kejujuran, semua landasan kejujuran. Bohong kalau bercinta tapi kejujuran menikmati. Bohong kalau aku tidak jadi dengan kau, lebih baik aku mati. Bohong. Bener. Bohong. Saya berapa kali putus cinta ditinggalkan kawin ku kaboko. Ya kan? Gitu. Jangan terlalu memurahkan diri kita kepada siapapun. Kita punya harga diri, kita jaga harga diri kita jaga kehormatan kita. Itu baik laki maupun perempuan. Karena kalau dia tidak menjaga itu, jangan perempuan, laki-laki juga ambles. Dulu saya ganteng loh, wah cewek tuh ngantri gitu. Benar, duit banyak, segala banyak, tercebur di situ kan. Nah saya cerita karena pengalaman. Ya, jangan pernah lakukan itu. Karena jodoh kita hanya satu dari Allah. Mau cantik, mau apa, itulah jodoh kita. Mau tua, mau muda, itulah jodoh kita. Pertahankan. Yes, oke. Itu hukum juga loh. Ya, itu juga apa yang kalian tanya. Kalau lagi ke filsafat, kayak lagi larinya ke sana-sana juga ya. Saya filsafat dulu. Dosennya Profesor Muhtar, WhatsApp-nya. Sosiologinya Profesor lupa tuh. Yang udah tua botak tuh siapa tuh? Udah meninggal. Atau Oce Junjunan. Pak Oce. Gitu. Saya dibimbing skripsinya oleh Ibu Retno Wulan Sutantio. Ya, beliau waktu itu jadi ketua pengadilan tinggi. Ya, selesai skripsi beliau jadi hakim agung. S2 saya dibimbing oleh Prof Komaria, Prof Amdi Hajah, Prof Romli. Fotonya tuh Prof Romli itu.
itu satu-satunya mahasiswa Unpad yang diminta oleh fakultas untuk melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berangkatlah saya dan Prof. Lomri, adihannya Prof. Komaria, saya satu mahasiswanya. Yang pertama diteliti di Singapura. Di Singapura, setiap penyidik yang mengungkap tindak pidana korupsi, dia akan mendapatkan semacam dividen itu apa namanya, lupa aja ya. Akan mendapatkan 10% dari nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan. 10%. Jadi kalau misalnya ada 100 miliar, berapa dia 10%? 100 juta. Lihat. Itu di Singapura. Di kita penyidik cukup gajinya. Masalahnya kebalik. Walaupun di Singapura penyidik itu diberikan ekstensif, hampir nggak ada korupsi. Di kita, walaupun penyidiknya tidak dapat ekstensif, korupsinya banyak, sehingga penyidik ngikut jadi korupsi, meres. Itu bedanya. Tuh. Sehingga undang ini setelah lahir dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu hasil saya tuh. Ya, Pak Rudi masih muda kan tuh, sampingnya saya. Itu penelitian. Nah, balik sekarang ke Hong Kong. Di Hong Kong, hukuman bisa hukum mati. Korupsinya banyak. Jadi kalau datang ke polisi, urusan apapun kasih duit selesai. Itu di Hong Kong. Tapi sekarang udah balik ke Cina, mulai bersih. Jadi harus gimana penegakan hukum? Harus tangan besi. Zaman SBY, zaman Megawati, zaman Soeharto kan tidak tangan besi. Untuk korupsi cenderung dilindungi. Korupsinya banyak. Zaman Jokowi tidak terlalu keras, korupsinya banyak. Mudah-mudahan presiden sekarang ya bisa menekan itu korupsi, karena korupsi itu betul-betul menyengsarakan rakyat. Makanya disebut tindak pidana yang luar biasa kan. Maka harus dilakukan pemeriksaan dengan cara luar biasa. Apa kesimpulannya? Kejujuran dari semua pihak. Pejabatnya jujur, penegak hukumnya jujur. Penegak hukum itu pengacara, ya advokat, polisi, jaksa, hakim. Itu juga harus jujur. Ya, jadi kalau bicara hukum, apa intinya jujur. Ya kalau ujiannya no nyontek, ya sudah calon koruptor. Ya kan? Ya, ayo. Tuh, kedua aja pesan saya. Menurut penelitian saya nih, 75% loh angkanya tinggi. 75% lulusan fakultas hukum tidak siap pakai. Pengalaman. Kok fakultas kedokteran, kok fakultas teknik siap pakai? Karena mereka ada praktek dokter, praktek. Di hukum ada nggak praktek? Udah gitu dosennya juga nggak pernah praktek lagi. Itu kelemahan. Si Ibu Umi kalau nggak di Unpas, bilangin salam dari saya. Ya. Beliau dulunya pengacara, jadi hakim ad hoc. Itulah dosen. Bilangin sama beliau, Bu Umi, kata Pak Abin, Ibu adalah dosen yang sesungguhnya di Fakultas Hukum. Pernah jadi pengacara, pernah jadi hakim. Jadi tahu mana teori dan praktek harus bagaimana. Sekarang kamu cek gitu ya. Dosen nggak pernah praktek. Tahu apa lo? Jadi kalau nanti ke skripsi, udah skripsi belum? Belum. Cari dosen yang praktek, Ibu Umi misalnya. Bilang kata saya, masih mudah-mudahan beliau masih ingat ya, karena waktu itu saya juga masih bujangan. Ke Bu Umi sampaikan salam dari saya, mudah-mudahan beliau ingat. Bu, saya kata Pak Ben harus Ibu, karena Ibu lah dosen Pak Kopsen sesungguhnya. Kenapa? Ibu ini pasien ya juga praktisi gitu. Pernah jadi pengacara, pernah jadi hakim ad hoc. Ambil, ilmunya banyak. Udah dokter sekarang ya? Mudah ya? Ya, ambil tuh. Kalau ngambil pidana ya. Gitu. Dia datang Bu Umi kan ya kalau beliau di perdata malah sempurna juga, bisa juga karena hakim ad hoc kan tipikor. Cuma Ya. perkara tertentu aja kok ad hoc. Tuh, apalagi nih masih betah nggak? Masih banyak ya. Ya, sok tanya lagi apa lagi? jika seorang advokat memiliki keyakinan
pribadi dan bertentangan dengan kepentingan kliennya, apa yang harus dilakuin sama advokat? Itu yang tidak boleh. Jadi kalau seorang advokat mempunyai kepentingan pribadi yang merugikan kliennya, gitu maksudnya? Bertentangan. Iya, bertentangan. Bertentangan itu kan berarti akan merugikan, ya kan? Kesebenarnya itu adalah advokat yang tidak jujur. Advokat itu harus jujur kepada kliennya. Dia tidak boleh punya kepentingan pribadi. Jadi harus profesional. Kalau seorang punya kepentingan pribadi kepada kliennya, hanya entar dulu, kepentingan pribadinya soal apa dulu? Kayaknya misalnya moralitas dia tuh menjunjung tinggi nilai apa, tapi si kliennya tuh apa ya? Ya bertentangan gitu, gimana sih ngejelasin? Satu jenis nggak? Apa? Satu jenis nggak advokat dengan kliennya? Atau berapa jenis? Kan begini, ada advokat laki-laki, kliennya perempuan, jadi pacaran toh. Oh enggak, ya anggaplah satu jenis lah ya. Oke. Nah, pertanyaan sempurnakan. Bagaimana pilih advokat menangani satu klien, padahal kliennya seorang pengusaha, dia berkepentingan terhadap perusahaan itu misalnya. Kalau kepentingannya untuk memajukan kliennya, is oke aja. Tapi kalau kepentingan beritikat buruk, itu nggak boleh. Jadi tergantung kepentingan seperti apa. Kalau kepentingan untuk membela agar kliennya bebas, agar usahanya maju, is oke, good. Malah seperti itu biasanya suka ditunjuk sebagai penasihat hukum sendiri, pribadi. Saya misalnya 10 perusahaan di Bandung itu jadi penasihat hukumnya secara pribadi, ya nggak masuk di perusahaan, tapi 10 perusahaan ini salah penasihat hukumnya, kena COVID berangkrut, saya tetap bantu. Ada yang tadi triliun segala macam pakai mobil Mercy yang baru, sekarang pakai Avanza gitu sebetulnya. Tapi kalau ketemu dia punya masalah, saya marah. Kenapa nggak ngomong ke saya? Jangan diam aja, sini berkahnya. Malah saya digituin. Itu menjaga kejujuran dalam bersahabat. Jadi intinya, apabila seorang advokat mempunyai kepentingan kepada klien, boleh nggak? Boleh, sepanjang kepentingannya positif. Tapi kalau negatif, itulah bisa kena kode etik. Kode etik kan melindungi itu. Seorang advokat tidak boleh merugikan kepada kliennya, baik dari segi finansial maupun finansial, nama baik sebenarnya harus dijaga. Dan kerahasiaan klien itu dijaga sama advokatnya. Ya, contoh sejauh mana untuk menjaga kerahasiaan? Contoh gini, ini perusahaan, taruh perusahaan X, sebagai penasihat hukum saya tahu persis dokumennya apa, apakah ini palsu, apakah ini harganya sebetulnya murah segala macam. Ini rahasia klien, harus saya jaga, tidak boleh bocor yang akan merugikan klien, walaupun perbuatan klien jelek sekalipun, apalagi kliennya yang bagus, yang jelek pun klien tetap harus dijaga itu. Nah, itu kan memanfaatkan ke pengacara banyak nangani klien karena berkepentingan, jadi ATM nih kliennya. Lu kalau nggak ngasih gua, duit saya bocorin nih. Nah itu yang bahaya, itu nggak boleh ya, berkepentingan untuk mengambil untung dengan merugikan kliennya, itu sama sekali nggak boleh. Oke, cukup jawaban nggak seperti itu? Oke. Pokoknya jangan kayak malah dijadiin si klien tuh apa ya, nguras harta. Ya, jadi intinya kepentingan itu semuanya itu baik boleh. Yang tidak boleh kalau kepentingannya itu merugikan klien. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak, kenapa Bapak ini tertarik dan akhirnya terjun serta memilih dunia profesi sebagai advokat? Nah, pertanyaannya menarik. Dulu waktu kuliah, sama sekali saya tidak bercita-cita jadi advokat. Udah jadi sarjana hukum pun, ya, aku coba-coba berpikir kerja di mana ya. Enggak sama sekali dan niat jadi pengacara. Hanya pergaulan. Tuh masih di bawah ada Kang Denny namanya. Katakan ini gini, ingat nggak mata kuliah Prof. Muhtar? Kuliah umum loh itu. Kalian nanti kalau jadi sarjana hukum, ibarat kalian itu pegang pisau. Apa pegang pisaunya? Harus selalu diasah.
Kenapa? Karena suatu saat ilmumu akan dipergunakan atau ada orang yang minta manfaat dari ilmu kita. Walaupun kalian tidak bekerja sesuai dengan bidang hukum, tapi tetap kalian ini ibarat pisau sudah asah. Untuk ngasah itu kan tidak mudah, prakteknya nggak ada. Ya udah jadi advokat, iseng-iseng tuh. Ujian, pengacara dulu ya, bukan advokat, pengacara. Lulus. Udah berapa tahun syarat menangani untuk jadi advokat dari pengacara ke advokat itu minimal perkara pidana 5, minimal perkara 10. Ikutlah ujian advokat, lulus juga. Jadi sama sekali tidak ada cita-cita, iseng aja. Ternyata saya menikmati itu. Lanjut. Andai kan saya tidak menikmati, mungkin berhenti. Ternyata menikmati di situ, ya. Bayangin, saya rumah di Karapitan. Sidang ke pengadilan negeri itu 2 pilihan. Gua naik angkot, ya, balik jalan kaki, atau gua naik angkot, atau gua jalan kaki, makan, pulang jalan kaki lagi. Pilihannya cuma itu. Hanya duitnya pas. Berangkat sidang pakai angkot, nggak makan, pulang jalan kaki, berangkat jalan kaki, di pengadilan makan, pulang jalan kaki lagi. Sampai begitunya. Ya, tapi kalau kita nyaman, kalau kita jujur, rezekinya puas gitu. Orang tua dikehajikan, adik-adik di sekolahin. Kejujuran, kalau nggak jujurin, saya nggak tahan 37 tahun. Nggak akan bareng-bareng dengan bapaknya. Kalau tidak jujur, ya, dan kita makan kue, jengkan kue dewe kan, ya. Jadi pertanyaannya kejawab nggak itu? Saya simpulan sendiri ya, karena dosen ngomongnya panjang lebar. Ada lagi? Mungkin Pak, ini jawab pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau jawaban nggak ngerti, ulang ya. Selama menjadi advokat, apa kesan baik dan buruk yang Bapak dapati? Yang paling baik nih ya, pertama dapat kliennya juga orangnya jujur. Karena musuh utama seorang pengacara ada kliennya sendiri. Contoh, ada orang datang ke dokter, padahal di rumah dia sakit kepala. Datang ke dok, saya sakit perut. Periksa, kasih obat sakit perut. Datang ke rumah, yang tadinya perutnya nggak sakit jadi sakit, yang sakit kepalanya tetap. Itu ibarat. Contoh lagi, sekarang sebagai advokat, dia datang ke saya, ke kita, Pak, dia punya utang ke saya Pak, sekian. Ya, padahal bukan utang ternyata. Dibuat tipu-tipuan. Itu yang paling sulit, paling tidak mengenakan bagi pengacara. Makanya yang paling nikmat, yang paling berkesan apa tadi pertanyaannya? Yang paling apa? Baik dan buruk. Ya, yang baiknya kalau kita dapat klien yang jujur. Sehingga dia menjelaskan sejujurnya, alat bukti sejujurnya, kita majuin perkara persidangan dan menang. Kemenangan itu bagi pengacara advokat yang baik, kemenangan itu ada satu kenikmatan dalam diri sendiri yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contoh misalnya, waktu kecil kita suka ikut panitia HUT RI misalnya, ya kan? Ikut perlombaan olahraga, cari duit, bikin panggung, acara puncak, terus sukses. Ada kepuasan batin nggak waktu itu, waktu kecil? Ada ya? Yang tidak bisa diukur dengan materi. Dalam advokat itu tercapai duit menang, puas nggak? Puas. Nah, itulah kenikmatannya. Jadi satu cerita itu bisa dibagi dua tuh. Yang nikmat ketemu klien yang jujur, menceritakan sejujurnya, alat bukti yang sejujurnya. Duit nomor 1, yang penting perkara dulu kan, bagus. Yang tidak mengenakan ketemu klien, ngomongnya gede, tetapi tidak jujur baik di dalam cerita kejadian maupun alat bukti. Sangat tidak nikmat. Kenapa? Pasti kalah di pengadilan. Dan kalau kalah, yang dituduh salah siapa? Pengacara, bodoh pengacaranya. Padahal kliennya nggak jujur. Jadi harus teliti juga ya ke pengacaranya. Jangan mudah. Yang tadi kejujuran pengacara. Kalau memang tidak bagus ya jangan gitu. Ya, paham sampai situ. Masih ada pertanyaan? Mungkin dari saya dicukupkan dulu Pak.
Oke. Ada lagi apa? Kalau saya mengenai beracara sih Pak, lebih ke arah beracara. Perkara apa? Jana Prata. Maksudnya tuh misalkan misalkan nih si prosedur pengacaranya itu tuh untuk memutuskan kesalahan formil nih Pak. Nah, dalam penyelidikan yang berujungnya pra peradilan itu tuh bagi pengacara itu harus kayak gimana gitu Pak? Yang memutus perkara bukan pengacara. Iya, maksudnya tuh kan prosedurnya si pengacara itu untuk memutuskan adanya kesalahan formil itu Pak. Pengacara. Dalam penyelidikan yang berujung praper gitu Pak. Oke, gini, saya pernah pra peradilan. Dari 10 ini 2 menang 3 kalah. Misalnya bahwa penyidik ini menetapkan tersangka, apalagi ditahan, alat buktinya kurang. Sedangkan dalam pasal 183 tadi minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti belum terpenuhi. Tapi dia meriksa saksi aja sampai 100 saksinya. Kalau 100 saksi berapa alat bukti? Harusnya lebih daripada Enggak. Nah, ini harus paham. Baca pasal 185 ayat 1 KUHP. Keterangan saksi itu yang saling bersesuaian, saling menguatkan, itu baru 1 alat bukti. Saya tanya sekarang, alat bukti ada berapa dalam KUHP? 5. 184. Ya. Apa aja? 1. Yang pertama keterangan saksi, 2. alat bukti, Ahli. keterangan 3. ahli, alat bukti, terus 3. tuh Surat. 4. Petunjuk. baru 5. Keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, kalau 1.100 saksi, berapa alat bukti? baru 1. 1. terpenuhi. Nah, ini penyidikan itu baru saksi 100 dianggap 2 alat bukti, ya salah kan? Iya. Netapkan tersangka mendingan 2 alat bukti, artinya 100 saksi baru 1, diperlukan apa? Ahli. Kalau nggak ada ahli apa? Surat. Kalau nggak surat apa? Petunjuk. Petunjuk ini dalam tingkat penyidikan nggak berlaku. Petunjuk baru bisa ditemukan di persidangan. Baru nomor 5 keterangan tersangka. Jadi pengakuan dulu tuh kan. Pengakuan. Gitu. Nah, kalau tidak cukup alat bukti, itu bisa pra peradilan. Itu 1. Kedua, salah tangkap. Yang melakukan adiknya karena mirip kakaknya tewak gitu. Di BAP. Wah, itu salah tangkap. Ya. Ketiga, alat bukti. Alat bukti nggak boleh. Orang main sahabat aja, harus ada berita acara, sita segala macam. Nah, itulah bagian dari alasan untuk pra peradilan. Salah satunya kurangnya alat bukti. Contohnya siapa? Budi Gunawan. Rekening gendut. Dulu kan gitu. Iya. Jadi tersangkanya yang calon Kapolri loh. Sekarang jadi menteri ya. Iya, jadi menteri. Itu karena rekeningnya aja gendut katanya. Saksinya siapa? Buktinya juga nggak ada. Pra peradilan menang. Ya. Gitu. Jadi inti adalah bagaimana penyidikan itu harus memenuhi syarat minimal 2 alat bukti dan diperoleh secara jujur. Ya, jadi nggak boleh saksi mana kudu ngaku kio gitu kan. Wah, dengan dia surat, suratnya dipalsu, nggak boleh. Harus jujur. 183, 184, 185. Jadi 3 pasal itu dalam KUHP yang sering dipakai. Ya, makanya siapa dengan titik komanya karena sering dipakai. Apalagi? Kalau misalkan Tar dulu. Oh iya. Kalau pra peradilan serang, dikabul, dimenangkan. Kewenangan penyidik apa? Boleh nggak ada sidik lagi? Tidak boleh. Boleh. Ini si A nih ditetapkan tersangka, gugat pra peradilan, menang nih si tersangka itu. Penyidik boleh menetapkan tersangka dengan mengganti sprindik karena yang digugat di pra peradilan itu sprindiknya, surat perintah. Kalau dibatan keluar lagi sprindik. Itu sering terjadi di KPK. Waktu di kejaksaan pernah, siapa yang pernah jadi ketua DPD itu Jawa Tengah itu, ketua PSSI, ketua saya dulu lupa. Itu 3 kali peradilan menang, dikabul oleh kejaksaan nih, ganti sprindik. Akhirnya capek sendiri, berhenti. Ya, jadi putusan pra peradilan itu boleh diulang. Karena nggak ada banding kasasi. Gitu?
Jadi yang bahan daripada untuk peradilan adanya penyimpangan dari hukum acara. Ya, intinya itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Itu pra-peradilan. Bagaimana terhadap eksepsi? Jaksa membuat dakwaan nih. Ya, ada eksepsi. Ada hak terdakwa dalam itu untuk mengajukan keberatan. Ya. Contohnya, si bapak udah di si bapak tuh. Saya eksepsi dikabul eksepsinya. Bagaimana jaksa? Dakwanya dibatalkan. Ada dua. Pertama, dia merubah dakwaan, ajukan lagi ke pengadilan. Ya. Selanjutnya, dia upaya banding. Upaya banding dulu. Kalau upaya banding tetap memperkuat putusan eksepsi, maka dirubah dakwaannya. Jadi eksepsi tidak menghentikan perkara. Paham? Baik itu pra-peradilan maupun eksepsi tidak menghentikan perkara. Keuntungannya apa? Kalau eksepsi, terdakwanya keluar dulu dari tahanan, ya kan? Kedua, jaksa merubah dakwaan nggak gampang, karena dakwaan itu harus berdasarkan si penyidikan. Kalau penyidikan salah, dakwanya salah nggak? Nah itu keuntungan eksepsi. Ya, oke. Jadi pertanyaannya saya lengkapi itu, bukan pra-peradilannya eksepsi. Apalagi? Paling kalau misalkan dari sisi advokat nih Pak, cara menganalisis gitu Pak, menggunakan metode apa gitu Pak dalam misalkan dalam gelar perkara gitu Pak. Pertama alat buktinya dulu ya, kumpulin alat bukti dulu. Alat bukti kan suruh saksi segala macam kayak yang 5 itu. Kita paparkan. Terpenuhi nggak unsur yang disangkakan? Kalau terpenuhi bilang terpenuhi. Bagaimana mensiasati itu? Contoh perkara yang ditangani nih, korupsi pada perbankan. Perbuatannya terbukti loh. Alat bukti terbukti dari saksi, ahli, surat, semua terbukti. Salah penerapan hukum. Mudah-mudahan bebas kan gitu. Karena udah 2 kali perkara kini gitu kejadian. Gitu. Jadi dituntut apa? Sering baca supaya pinter. Sarjana hukum atau mahasiswa nggak pernah baca, udah nggak usah jadi sarjana hukum. Ya. Yang perintah Allah pertama apa? Baca. Kenapa kok udah hukum nggak mau baca? Udah jangan kuliah. Kenapa nanti di sarjananya ya setelah grade ngegantung gitu? Iya. Ngegantung. Kapan jadi advokat? Deh. Kamu lihat berkas gede-gede gini tuh. Di bawah tuh ya, hampir 1 meter tuh. Kalau nggak dibaca mana kita paham? Makanya waktunya kan 6 bulan udah putus. 4 bulan sampai udah putus. Baca berkasnya tebal-tebal, gimana cerita bacanya? Kalau sudah biasa selewat paham. Kalau nggak biasa kan baca gitu, 1 lembar 1 jam ya, bolak-balik gitu. Kalau sudah dia biasa baca, cukup tuh, oh ini isinya gini, oh iya maksudnya begini, bisa gitu. Ya, kalau sering, ibarat kita nyetir, udah biasa ke Lembang, ya, oh macet di sini, belokan di sini kan gitu. Coba nggak pernah ke Lembang, ngatog ya. Jangan sampai kita jadi sarjana hukum, sarjana yang ngatog. Karena nggak pernah baca, nggak mau baca. Itu titip aja saya itu. Kalian calon-calon sarjana hukum, kalau dari sekarang tidak tidak mau baca, berhenti deh jadi sarjana hukum. Zaman saya dulu kan nggak ada Google, Maduga kan nggak ada. Kan nongkrongnya di mana? Parasari itu. Cari buku murah ya. Kalau nggak ada baru nguling nyari buku. Sekarang tanya aja ke Google, muncul semua. Dan itu akurat loh. Sekarang saya nggak pernah bawa buku lagi. Kecuali udah cari nggak ada, baru cari gitu. Ya kadang-kadang buku itu nggak produk dia mah. Karena buku cetak si pencipta lagu, si pengarang itu rugi bikin buku tuh. Karena nggak laku, banyaknya nanya ke Google. Itu kayak artis. Misalnya Peter Pan, si Ariel. Dulu kan nyipta lagunya banyak. Sekarang nyipta lagu percuma, nggak ada yang rekam nih. Muncul aja lagu, sudah nyebar di luar kan. Rugi. Itu juga negatif, positifnya seperti itu. Jadi kita juga harus menghadapi dunia seperti itu, melawan AI itu kan. Gitu. Ya, panjang ya. Jadi soal pra peradilan itu bandingkan dengan eksepsi. Seorang terdakwa dan penasihat diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan pra peradilan, itu hak, bukan kewajiban, hak.
Begitupun terdakwa mungkin punya hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Nah, kamu sandingkan itu. Kedua-duanya tidak mempunyai kekuatan yang bisa menghentikan penyidikan. Menang, pra peradilan tetap semenit diganti. Dikabul, penonasib jaksa bisa merubah dakwaan. Nah, coba udah analisis itu. Tapi jangan pakai skripsi, nggak ada bahan, kurang. Apalagi? Jadi tetap kalian mau jadi apapun nanti, mau jadi, karena gini, sebetulnya persentase pengangguran di sarjana hukum itu lebih kecil daripada bandingkan dengan ekonomi, apalagi dengan fisik ya, itu kecil penganggurannya. Kenapa? Sarjana hukum bisa masuk semua bidang. Contoh di pabrik, mau pabrik apa, mau tekstil apa, kepala biro, bagian legal. Ya, hesenan datang ke kantor ya ikut ujian advokat. Apa pekerjaan Pak advokat? Walaupun saya nangani perkara minimal ditulis advokat. Kami calon mentor aja Pak sudah jadi advokat pekerjaan kan gitu. Ada nama. Ya, sini saya bilang nanti kalau lulus mau jadi hakim mau jaksa proses itu ikut dulu ujian advokat. Jadi punya kartu dan seumur hidup kartu ini nggak mati. Jadi hakim udah pensiun nanti tinggal diperpanjang. Tuh. Jadi statusnya bukan pengangguran. Nah di KTP itu seumur hidup kan mahasiswa pegawaian di KTP. Padahal udah jadi sarjana pekerjaan mahasiswa terus. Ya, jadi itu. Intinya kalian baca. Jujur dari sekarang. Karena itu tidak bisa diobati. Ya, waktu sholat ya kalian jujur nggak? Gua tanya, waktu sholat jujur nggak? Banyak emang nggak jujur waktu sholat juga. Iya. Pikirannya. Padahal dalam sholat itu begitu Allahu Akbar kita masakan diri kepada Allah. Ima Allahu Akbar ibuku di dunia ibu tugas beres kan nggak jujur. Belajar dulu di situ. Begitu Allahu Akbar kita pasrah diri kepada Allah. Begitu Allahu Akbar pasrah diri ke Allah. Kalau kita masih ingat kemana-mana gitu ya, itu belum jujur. Tapi jangan dipakai ya. Kata Ustaz, lebih baik ke sholat ingat kemana-mana daripada kemana-mana itu sholat. Masih mending, tapi itu nggak bagus. Lebih baik ke sholat ingat kemana-mana daripada kemana-mana itu sholat. Kadek tah bahasa itu. Tapi kita nggak berani ninggalin sholat ya. Lebih baik terlambat. Saya kadang-kadang jam 10 baru sholat subuh loh. Aduh, hari 2 malam kerja luar kota gitu, tidur blok gitu. Bangun setengah 10. Ya, ayat hadisnya kan. Rasulullah dalam perjalanan ya terus kecapean tidur bangun siang minta ke si Bilal adanlah kamu kata sahabat kok adan jam apa jam segini jelasin sama Rasul kalau kita ketiduran tidak disengaja ya boleh sholat. Bagaimana kalau sedang kerja adan boleh nggak sholat ditunda? Ternyata hadisnya boleh. Hakim lagi sidang nih adan nggak disekot jalan aja terus. Saya bilang awalnya itu hakim perempuan pakai giblab ketuanya juga haji, ini adan kok nggak berhenti gitu. Tapi setelah itu dijelaskan oleh hakim bahwa pada saat kita lebih kerja untuk dengan keadilan, waktu lagi ada tamu, laksanakan dulu itu. Malah begitu hadis. Luar biasa kan ya. Dari mana itu dapat itu? Dibaca. Sekarang dengerin aja tuh Ustadz di TikTok gitu, itu juga lumayan. Ya, oke, apalagi? Ini paling terakhir hambatan eksternal dan internal yang sering dihadapin sama advokat. Pribadi atau profesi? Keprofesian sih Pak. Profesi keprofesian. Hambatan dan? Hambatan internal eksternalnya. Kalau pribadi sih banyak ya. Sekarang profesi nih. Hambatan seorang advokat kalau menangani perkara. Memang kita nggak usah munafik ya. Kalau nggak ada dana itu nggak jalan. Yang pertama sulit. Misalnya saya nggak usah aja ke Pengadilan Bandung aja. Mau jalan kaki. Sulit kan? Dan naik mobil gitu. Naik mobil bensin, rokok,
bensin, parkir. Dananya memang sudah ada, minimal untuk operasional itu. Kalau seorang advokat tidak ada dana operasional, itu nggak bagus. Jadi otaknya akan licik nantinya. Ya, makanya kalian kalau nanti jadi secara hukum aktif di LBH dulu. Di situ kalian tadi ditempa. Saya 5 tahun ditempa di LBH gitu. Ya, itu apa lagi? Jadi advokat apa tadi kesulitan? Ya hambatan dari eksternalnya terus dari Ya, internalnya juga. itu eksternal ya. Di internalnya, kadang-kadang saya jadi advokat untuk naik kasus itu nggak bisa lepas dari kepentingan urusan pribadi. Ada aja bikin kusul tuh. Apa itu di rumah tangga, ada aja pakai truknya. Apa itu di organisasi atau di tempat kantor kita gitu. Dengan asosiasi kadang-kadang beda pendapat yang tajam gitu. Ya. Itu juga secara internal dulu seperti itu. Eksternalnya kadang-kadang begini. Kalau kita nggak teman baik ya, tidak saling mengingatkan. Kita nggak mau nyuap gitu. Terutama perdata, makanya saya tidak terlalu banyak perkara perdata. Dalam perdata ini kita memajukan permohonan sita jaminan harus setor. Segala satu harus setor. Kita diam, kadang-kadang disamperin dibantu nggak nih perkaranya. Itu eksternalnya di situ. Enggak, kita mah lawan pakai kalah gitu. Jadi kita bersyukur kemarin di EMA dibongkar tuh mafia. Masih banyak sebetulnya. Via Ya. Lago. Baik di tingkat kepolisian, polisi mah lebih edan. Tim miti narkoba juga di online ya, jual manusia itu ada di polisi, tahunnya sambo, itu transparan itu, atas sampai ke bawah. Tuh internal eksternalnya. Jadi sesama penegak hukum tidak jujur gitu. Sulit kita untuk berkarir jujur menghadapi penegak hukum yang tidak jujur. Itu eksternalnya di situ sayang. Tapi kalau ketemu yang sama-sama jujur, aduh mulus enak gitu. Nah ini ya di Indonesia mungkin 50 tahun lagi nih akan lurus. Menurut saya ya sulit ngeberantas itu. Sulit saya bilang memberantas kejujuran, nggak bisa diobatin. Sekarang contoh misalnya, dulu ya teman-teman saya ada yang jadi jaksa. Dalam hati saya, lu IPK aja jeblok gitu kan, ujian generon ke gua gitu, lu jadi jaksa gitu. Dalam hati ya, itu ngobrol, gua sih abis sekian jadi jaksa. Terus, ditempatin tempat yang kering lah gimana? Terus mau pindah gimana? Start lagi. Kalau masuknya setor, ingin punya lokasi saja. Setor, ingin punya jabat setor, yang dilakukan apa? Meres ya? Ya, polisi. Itu kendala eksternalnya. Jadi penegak hukum di Indonesia itu ibarat kita menegakkan benang basah. Bisa nggak? Ya, caranya harus gimana? Kaca digolirkan, kaca dah, tegak lurus ya. Jadi nggak mau berdiri itu penegak hukum di kita. Karena faktor eksternalnya, masuk polisi nyuap, pengen naik pangkat nyuap, pengen punya jabatan nyuap. Makanya bapak dia mah mau jadi hakim ad hoc katanya. Tidak hukum kemarin saya itu. Gitu kan? Karena kalau kita jujur aja, kita juga pangkat ketinggalan, jabatan ketinggalan. Kadang levelnya sama, yang satu jujur, yang satu nggak, dia lebih cepat nih. Tapi cepat jatuh. Ini nyengkel pelan gitu ya, sampai pensiun tuh. Tinggal mensikapi kita seperti apa. Jadi yang paling sulit itu di eksternal. Kita menghadapi menjalani profesi faktor eksternalnya. Internal hanya kalau tidak ada transfer ya, kemudian ada beda pendapat di dalam, ya, itu menghambat juga. Tapi faktor eksternal yang sulit. Sepinter-pinternya kita kalau berhadapan dengan jaksa yang tidak jujur, dengan hakim yang tidak jujur, Susah. sulit. Sekarang ditangkap nih mantan pejabat Hakim Agung di rumahnya satu teh.
Bingung kan saya juga. Berarti kalau dia buka mulutnya, akan berapa hakim agung yang masuk penjara? Buka lah, cek saya itu. Buka lah. Kalau saya pengacaranya, jadi JC Pak. Di JC sekolah belah tuh. Hanya Mas Chandra dibuka nggak kok kejaksaan nih? Iya. Jangan-jangan saya dapat lagi ya? Berarti gini, apa ya jatuhnya tuh kayak misalkan yang jatuhnya instansi kayak hakim, jaksa, sama kepolisian tuh, dia kan punya kode etik sendiri tuh Pak. Sedangkan dia ngelanggar kode etik tersebut, berarti itu tuh dia tuh jatuhnya sama aja ibaratnya kan menurut kode etiknya dilanggar terus ditutupi karena di instansinya tersebut ini Pak. Ya, contoh aktual nih. Sambo apa sih jabatan terakhir? Kadip? Kadip Propam. Nah, kapan tugas Kadip Propam? Polisinya polisi. Iya, polisinya polisi. Iya, yang ngelanggar. Ya. Iya. Nah, itu yang mereka hancurkan. Di semua profesi, kalau kode etiknya dipegang oleh orang yang sama-sama penjahat, ibarat kita nyapuin lantai dengan sapu yang kotor, kapan bersih? Potong dulu sapunya, ya kan? Artinya diganti gitu, baru bersih. Nah, ini udah mendarah daging nih kita tuh penegakan hukum. Mungkin nggak selesai. Buat saya, kalau kerja nih, bikin nota pembelaan, perkara sedang berjalan. Iya. Pegang prinsip itu. Walaupun tidak harus selesai sekarang, tapi harus dimulai dari sekarang. Pikiran itu. Gua belum skripsi ini. Nggak usah harus skripsi sekarang kan? Iya. Tapi kalian harus menyiapkan dari sekarang. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Saya bukan orang kaya loh. Bukan menghina orang tua. Saya anak biasa-biasa kok. Ya. Temen jadi jaksa, temen jadi segala macam. Kelewat tuh sama saya. Pada usia tertentu saya udah pakai mobil Mercy C200 kompresor. Teman-teman saya belum kebeli, saya udah kebeli. Dulu zaman pager, gua udah pakai handphone. Tapi kehidupan begini nih, sekarang menurun nih. Kenapa? Kenapa saya begini? Gitu. Saya uang 1 triliun kok ada di rekening. Oh, ada hadis. Kalau Allah sayang pada umatnya, maka Allah akan menghentikan rezekinya, akan menghentikan umurnya, mengurangi rezekinya, mengurangi umurnya. Awalnya saya bilang, oh iya, saya 63 tahun. Dulu, Bandung Jakarta bisa bolak-balik. Sekarang tidur kok di mobil. Andai kan dipaksakan kayak nggak kuat. Oh ya, Allah membatasi itu. Rezeki pun, kalau andai kan seperti dulu, mungkin istri saya 4 loh. Nggak 1. Ya kan? Kan nyiksa orang. Iya. Masih banyak gaya kan? Ya, mungkin udah Isya atau jam 7, jam 8 tuh mungkin lagi karaokean gitu. Sekarang kan nangis di sujud Isya itu. Bajeng istighfar ya. Istighfar ya Allah, tutupilah aib-aibku dan maafkan dosa-dosaku. Masalahnya istighfar itu hanya minta maaf saja, tidak minta aibnya ditutup. Semua orang pernah punya aib loh. Ya. Makanya mintanya tutuplah aib-aibku, ya kan? Maafkan dosaku. Jadi gitu sekarang tuh. Kalau sujud dulu saya ketawa-ketawa itu tempat karaoke kan, minum, gadis roknya mini. Ya, sekarang astagfirullahaladzim, berbalik usia itu ternyata. Jadi kehidupan seseorang ya, begini nih, Sambo itu mengalahkan rekan-rekan atasannya, bot gitu, jatuhnya sakit ya. Tapi sekarang yang pelan, tak kayak sampai kombes, tapi pensiunnya ada di masjid loh. Nikmat. Sambo pensiunnya dipaksa di mana sekarang? Jadi kalau kali dengan terlalu gitu, kerasa sama saya terlalu cepet loh kali itu. Rumah 3, kantor 3, sekarang tinggal 2 yang sudah dijual. Tanah, villa segala punya. Sekarang mau ganti mobil aja penjuri nggak mau. Dulu 2 tahun sekali ganti mobil. Ya, nah itu jawabannya. Ya, eksternal itu. Eksternal itu adalah sulit kita beradaptasi untuk menjadi kita orang jujur. Kadang-kadang kita terjebak. Bagaimana cara menghadapi seperti itu? Ini ilmunya. Ini perkaranya bagus. Bagus tuh
posisinya, alat buktinya bagus, adalah hilangkan ke. Lamun tidak iya kan, ini kalah. Saya kasih tahu ke klien, terserah lo. Padahal saya juga salah itu. Terserah lo. Gua nggak mau tahu, gua pengen menang karena dasari alat bukti bukan karena ini. Itu kata lo. Akhirnya gitu, walaupun itu sebenarnya nggak boleh. Jadi sulit kan ya. Indonesia ini mungkin 50 tahun lagi akan tegak. 50 tahun kalian mungkin sudah kakek juga, saya udah nggak ada. Ingat omongan saya, di Indonesia paling sulit menegakkan hukum yang jujur. Sulit. Kapolri, berapa jenderal di atas yang dia lewat? Ya. Jaksa Agung ini, udah belangnya kelihatan kok. KTP-nya aja 2, istrinya 3, udah terbuka kok. Umur diperpanjang sama Prabowo. Kenapa sih? Oh, suaranya gede waktu kampanye. Jadi kalau nanti lo mau pejabat bertahan, punya calon presiden yang kira bakal menang, kasih aja situ. Ya, setorannya gede. Nah, kalau setoran gede mau apa leh? Ujung-ujungnya kan kerugian negara ya. Iya. Ujung-ujungnya masyarakat juga ya. Jadi Prabowo ini nggak akan cukup 1 periode programnya tercapai. IKN sekarang anggarannya dibatasi karena lebih kepada makanan gratis, lebih kepada swasembada. Jadi dana untuk IKN ditarik ke sini. Lambat kan IKN-nya juga. Sekarang ada Maung Bandung tuh, mobil. Maung Bandung Maung. Harganya 1,2 miliar. Siapa yang beli? Ada katanya untuk masyarakat Pak 600 juta. Masyarakat kita pakai uang mobil 600 juta udah mewah loh. Ujungnya apa? Apaan sadei kan? Ya, jadi eksternal itu buat kita ini sulit menghilangkan itu. Nah, mungkin kita mulai dari sekarang. Tidak harus sekarang, tapi dimulai dari sekarang. Saya belum waktunya skripsi, tidak harus sekarang skripsi, tapi dimulai dari sekarang. Cari bahan dari sekarang, cari judul dari sekarang. Judulnya ini ada apa, materi seperti ini, banyak kok. Di kantor ini paling banyak mau apa kamu judul? Ada. Ini isinya bahannya seperti ini. Cuma nggak bisa bimbing, nggak ada waktu gitu. Bisa Pak dosen. Oke. Panjang lebar tapi biar kalian betah gitu. Muntah betah ngacung ya. Tapi diminum dong, nggak enak nih. Ayo. Minum. Ditanti. Ayo, Siap siap. ya. Siap. Kamu rumah di mana? Cileunyi. Cileunyi. Iya. Ngejauhin si Teteh. Cileunyi di mana? Di Panyawangan, Bumi Panyawangan. Lonceng ke atas. Enggak. Bumi Panyawangan. Oh, yang di bawah. Iya. Kan nggak ada yang kenal di situ. Kamu di mana? Di Kewaluyaan, Waluyayan teh di Jalan Soekarno-Hatta. di sana. Yang jalan Kamu? ke ujung. Di Bandung Barat, Pak. Bandung Barat di mananya? Di Cililin. Cililin. Itu Kang Dede orang Cililin tuh. Bupatinya pernah ditangani itu si Mbara. Kali kamu di mana? Batu Jajar, Pak. Bandung Barat. Belah mana RPKD? Dari depan RPKD itu ada kayak gang masuk mobil itu Pak, masuk ke dalam. Oke. Dulu saya punya kolam di Jalan Ciamplas. Ada teman dari PLN, Kang jual lah, saya mau kena proyek. Jual sama saya itu bener karena proyek bendungan itu kan. Jadi yang kaya dari proyek gimana? Udah rezeki lo gitu. Dulu hampir seminggu sekali ke Cililin mancing gitu. Karena punya kolam sendiri. Jadi orang Bandung mah ini. Ya orang Bandung semaju kan, Kabupaten Bandung juga. Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Timur. Cililin, Bandung Barat ya. Orang tua kerja di mana? Di ini jadi penghulu Kementerian KUA mana? KWA Cicalengka. Cicalengka. Istri saya orang Cicalengka. Sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Tukang nikah kan. Iya. Kamu gua sore Ji. Nggak punya. Kamu Wira swasta sih, ayah sendiri. awal di apa? Kira udah apa? Lagi bangun perumahan sih di Sumedang. Ya mudah-mudahan baik-baik saja ya. Karena memang lagi tidak baik-baik sih di sisi itu. Tapi kalau lihat program
Pak Prabowo itu perumahan mau diangkat kembali, mudah-mudahan naik lagi ya, kerasa ya. Oh ya, nah ya. Saya pengacara jadi tahu gitu banyak kalian. Jadi kamu orang tua apa? Kejaksaan Pak. Jaksanya di mana? Di Balai Bandung. Siapa? Pak Rahmat Aduh nggak kenal, masih muda ya. di Datun sih Pak. Oh di Datun, jarang ketemu. Udah lama di sana. Udah lama sih Pak. Waktu si Rano jadi Kajari udah di situ belum? Kurang nanya-nanya sih Pak.